Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Sabila Putra Anugrah. Saya jurusan MPLB 2. Saya akan menampilkan monolog hikayat dongeng Bawang Putih dan Bawang Merah. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis yang bernama Bawang Putih, yang tinggal bersama ibu dan kakak tirinya Bawang Merah. Ibu dan kakak tirinya memiliki sifat yang sangat jahat. Mereka sering menyuruh Bawang Putih untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah layaknya pembantu. Sebelum itu, Bawang Putih memiliki kehidupan yang sangat bahagia. Ayahnya adalah seorang pedagang dan ibunya yang sangat menyayangi dia. Namun semua berubah setelah keduanya meninggal. Dari itu, ibu tirinya semakin berlaku jahat kepada Bawang Putih. Setiap hari Bawang Putih harus melayani semua kebutuhan ibu dan kakak tirinya. Hingga suatu ketika Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai, tanpa disadari selendang kesayangan Bawang Merah hanyut terbawa arus. Ketika Bawang Putih sampai di rumah, kemudian Bawang Merah memarahi Bawang Putih. "Dasar ceroboh, pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus menemukan selendangku. Kalau kamu belum menemukannya, jangan harap kamu bisa pulang ke rumah," kata-kata Bawang Merah. Akhirnya Bawang Putih pun menyusuri sungai itu. Kemudian ia melihat suatu gubuk, lalu mendekati dan mengetuk dengan pelan. Kemudian ternyata ada seorang nenek. Kemudian Bawang Putih pun bertanya kepada nenek tersebut, "Apakah nenek melihat selendangku?" "Selendang berwarna merah," tanya Bawang Putih. Kemudian nenek itu menjawab, "Oh iya, saya melihat nak, tapi tersangkut di depan gubuk saya." Wujud kemudian akhirnya nenek itu mau memberikan selendang kepada Bawang Putih, tetapi dengan satu syarat. Bawang Putih harus menginap selama seminggu di gubuk itu, karena hanya tersebut sudah jarang sekali berbicara dengan orang. Kemudian waktu pun berlalu, namun karena dengan perilaku Bawang Putih, maka ia tersebut mau mengembalikan senyum tersebut, dan juga dia karena perilaku Bawang Putih yang sangat baik, nenek memberikan dua labu, yang satu kecil dan yang satu besar. Pada awalnya Bawang Putih menolak hadiah pemberian nenek, tetapi nenek memaksanya Bawang Putih untuk mengambilnya. Hasil Bawang Putih memilih labu yang kecil. Nenek tersebut bertanya, "Kenapa memilih labu yang kecil?" tanya nenek. Jawab Bawang Putih, "Ya nenek, saya takut kalau memilih labu yang besar, saya tidak akan sanggup membawanya sampai ke rumah." Alasan tersebut membuat nenek tersenyum tipis. Setelah itu, Bawang Putih pulang ke rumahnya dan menyodorkan selendang Bawang Merah. Pada saat itu, Bawang Putih ingin ke dapur untuk membelah labu. Di saat itu juga, isi labunya ternyata adalah sebuah emas permata yang sangat banyak. Namun ibu tirinya tidak sengaja melihat emas permata tersebut. Kemudian ibu tiri tersebut langsung merampas semua emas permata tersebut, dan akhirnya Bawang Putih diminta untuk menceritakan bagaimana ia bisa mendapatkan labu ajaib itu. Akhirnya Bawang Putih menceritakan sejujur-jujurnya, namun akhirnya ibu tiri tersebut memiliki ide yang sangat buruk. Ia ingin mendapatkan emas permata itu juga. Lalu ia menyuruh Bawang Merah untuk melakukan yang dilakukan Bawang Putih. Singkat cerita, keesokan harinya Bawang Merah pergi ke tempat tersebut dan menginap selama seminggu. Waktu seminggu telah usai, kemudian Bawang Merah heran mengapa ia tidak mendapatkan labu itu. Kemudian ia menanyakan kepada nenek, "Hei, bukannya aku
juga harus mendapatkan labu itu? Tanya bawang merah. Nenek terpaksa memberikan 2 labu itu. Tanpa berpikir panjang, bawang merah langsung mengambil labu yang paling besar. Namun ia lupa mengucapkan terima kasih dan ia langsung pergi begitu saja. Singkat cerita, bawang merah telah sampai di rumahnya. Namun ia melihat bawang putih masih ada di rumah. Ia tidak ingin bawang putih melihat labu tersebut dibuka. Maka dari itu bawang merah menyuruh bawang putih untuk pergi mencuci di sungai. Kemudian bawang merah dan ibunya segera membelah labu itu. Namun apa yang didapat bukan emas permata, melainkan hewan seperti ular, lintah, dan lain sebagainya. Hewan-hewan tersebut langsung menggigit bawang merah dan ibunya yang serakah. Menolak hikayat ini adalah cerminan setiap orang yang berbuat kejahatan akan dibalas oleh kejahatan. Namun sebaliknya, jika setiap orang yang berbuat baik maka akan mendapatkan hasil yang baik pula. Demikian monolog yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.